Halo, nama saya Ilham Kurnia Sandi dengan NIM 208209996. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membahas mengenai design thinking yang saya buat. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai topik yang kemarin ini sempat hangat-hangatnya, yaitu mengenai pilkada yang diadakan di tengah pandemi, yang dimana kebijakan ini telah menimbulkan banyak pro dan kontra dari masing-masing pihak. Dari isu tersebut, saya telah mencakup beberapa referensi artikel mengenai masalah dari pilkada tersebut. Akibat dari masalah tersebut, saya membuat urgensi, yaitu meminimalisir kekhawatiran masyarakat untuk datang ke TPS dengan membuat survei online berupa Google Form yang berisikan tentang apakah panitia pilkada telah melakukan edukasi untuk prokes saat di TPS. Yang kedua, pendapat mengenai pelaksanaan pilkada saat pandemi. Yang ketiga, alasan orang golput soal pilkada. Dari pertanyaan pertama, saya telah merangkum semua jawaban dari partisipan yang telah mengikuti survei online ini. Hasilnya membuktikan bahwa 66,7% dari partisipan sudah dilakukan pemberian edukasi oleh panitia pilkada, sementara selebihnya belum dilakukan. Untuk pertanyaan kedua, saya mendapatkan berbagai macam jawaban yang saya rasa hampir-hampir mirip. Namun saya menemukan beberapa jawaban yang menurut saya sangat menarik. Untuk itu saya memasukkannya ke dalam hasil kerja saya ini. Berikut adalah beberapa jawaban dari partisipan yang saya anggap itu menarik. Untuk pertanyaan nomor 3, di sini saya menemukan ada beberapa jawaban yang pro dan kontra terhadap masalah ini, dan saya pun memasukkannya ke dalam hasil kerja saya ini. Bisa dibaca melalui panel berikut. Dari hasil survei yang saya lakukan, saya membuat solusi, yaitu membuat semua media yang dapat merangkum masyarakat secara luas dengan sistem online. Yang kedua, media yang dibuat dapat digunakan dimanapun dengan gadget. Yang ketiga, memberikan fitur untuk menggunakan masyarakat melalui web. Untuk membuat aplikasi tersebut, saya membutuhkan beberapa referensi aplikasi lain. Untuk membuat aplikasi saya itu menjadi lebih sempurna lagi, saya mengambil 4 aplikasi yang sudah ada untuk dimasukkan ke dalam list aplikasi saya. Seperti yang kita ketahui, aplikasi Zoom itu bisa menampung banyak orang dalam satu aplikasi platform video. Jadi di sini saya mengambil referensi, yaitu mengadaptasi sistem pengumpulan orang ini ke dalam aplikasi saya, di mana nanti masyarakat bisa mendengarkan paslon untuk kampanye atau sekaligus untuk mencoblos. Di referensi kedua ini saya mengambil aplikasi Palmify, di mana dashboard dari Palmify ini terlihat sangat simple namun padat. Jadi nanti di aplikasi saya itu saya akan meletakkan dashboard seperti ini untuk menampilkan biodata dari masyarakat yang akan mencoblos, seperti nama, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, dan lain-lain. Pada referensi ketiga, saya mengambil aplikasi kebanggaan Amikom, yaitu Amikom One, di mana saat presensi kita bisa melakukannya dengan hanya men-scan kode yang diberikan oleh dosen. Di sini saya juga mengadaptasi pada aplikasi saya, di mana teknisnya yaitu ketika masyarakat akan mencoblos, masyarakat tinggal men-scan kode yang ada pada layar di aplikasi Zoom tadi. Untuk aplikasi terakhir, saya akan menggunakan scanner QR, di mana di zaman online ini tidak mungkin kita bersentuhan seperti itu. Jadi saya menginisiasi dengan men-scan kode-kode yang ada untuk menuju ke beberapa dashboard lainnya, seperti untuk login, untuk verifikasi data, dan lain-lain. Untuk
itu saya mengusulkan sebuah aplikasi yang akan saya rancang, yaitu Coblos online. Fitur dan aplikasi ini yaitu dapat memilih paslon hanya dengan nama, dilengkapi QR code untuk verifikasi data diri dan pemilihan paslon, yang terakhir bukti coblos dengan surat tanda coblos yang akan diberikan nanti setelah mencoblos. Selanjutnya, saya melakukan survei kedua untuk melihat apakah aplikasi tersebut mendapatkan tanggapan yang positif dari semua partisipan atau tidak. Untuk itu, saya melakukan survei dengan menyertakan beberapa pertanyaan seperti tanggapan peserta survei, seberapa efektif aplikasi dapat berjalan, itu apakah dapat menampung banyak orang. Dan inilah hasil yang saya peroleh, yaitu 60% orang setuju akan aplikasi ini dan 40% orang tidak setuju.